Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya dua imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Ar-Rahman. Terakhir kita sampai ayat ke-27 ya. 37 ya. 37 kan? Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Jika telah pecah langit lalu menjadi seperti mawar, dan atau gini, jika langit telah pecah dan seperti dan menjadi merah mawar, maka seperti kilauan minyak. Jika langit telah pecah lalu memerah seperti mawar, maka itu seperti kilauan minyak. Ini sudah kita bahas bahwasanya di hari kiamat nanti langit itu akan pecah, maksudnya akan belah sehingga menjadi beberapa pintu untuk turunnya para malaikat. Ya, ketika itu langit berubah menjadi seperti mawar. Kalau mawar itu warnanya apa? Merah ya, di merah kadihan dan seperti minyak. Kal adimil ahmar ala khilafil ahdi biha, yaitu seperti minyak yang berwarna merah, dan ini berbeda seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Jadi mungkin karena ada perubahan kan jadi berubah. Minyak itu kan kadang ada perubahan kan. Nah, begitu pula langit. Jadi langit ini akan berubah warnanya menjadi merah. Nah, ini kejadian tentang hari kiamat. Allah menyebutkan sini jika langit telah terbelah menjadi mawar sehingga seperti kilauan minyak, maka jawabannya mana? Jika langit telah pecah, telah terbelah. Jawabannya kata Imam Al-Mahalli, wa jawabu idza jawaban dari jika fama a'zamal haul, yaitu jika langit sudah terbelah maka alangkah dahsyatnya kejadian di hari itu. Kejadian apa itu? Kiamat. Karena kalau kiamat sudah terjadi, itu kejadian luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan ya, hancurannya benar-benar luar biasa. Nah, itu kejadian yang menakutkan yang seharusnya mendorong kita untuk apa? Untuk takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Makanya Allah katakan setelahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini ayat ke-38 ya. Lalu Allah lanjutkan, fayauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu tidak manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Pada hari itu, pada hari apa? Kiamat. Manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Di sini kata Imam Al-Mahalli, andambihi, yaitu tentang dosanya. Wayus, mungkin timbul pertanyaan, tidak akan ditanya tentang dosanya. Bukankah setiap kita ini akan ditanya? Iya enggak? Ya kan? Bahkan sebagaimana hadis, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Loh, kok di sini katanya manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa? Mana di bawah? Tentang dosanya. Seakan-akan ada kontradiksi, pertentangan. Ini bagi kita yang tidak punya ilmu ya. Kalau bagi orang punya ilmu ini bukan kontradiksi, Bapak, bukan pertentangan. Karena maksud ditanya di sini tanya untuk minta tahu. Jadi Allah tidak akan bertanya kepada manusia, kamu dulu melakukan dosa ya? Nah, kalau untuk minta tahu tidak. Allah tidak akan bertanya kepada manusia tentang kamu melakukan dosa atau tidak. Enggak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, nggak perlu nanya, Allah udah tahu ya. Nah, ini yang ditiadakan pertanyaan untuk minta jawaban, minta tahu, istilah minta informasi. Adapun pertanyaan untuk mencela ini ada. Pertanyaan untuk menghina ini ada.
Jadi orang kafir, orang fasik, orang munafik nanti akan ditanya-tanya untuk apa? Menjatuhkan mereka. Makanya Allah katakan di sini, wa yus'aluna fi waqtin akhar, dan mereka akan ditanya pada waktu lain. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat dalam Al-Qur'an, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua. Lihat tuh. Ayat yang sebelumnya di surat Ar-Rahman, pada hari itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa mereka kan? Tapi dalam ayat lain Allah katakan, demi Tuhanmu, demi Allah, pasti kami akan bertanya kepada mereka semua. Nah, ini seakan-akan bertentangan, dan sebenarnya tidak bertentangan. Yang ditiadakan dalam ayat kita ini surat Ar-Rahman, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa mereka, maksudnya ditanya untuk minta tahu. Nah, ini nggak mungkin. Ya kenapa? Karena Allah Maha tahu, untuk apa bertanya? Ya tidak apa-apa. Nah, tapi dalam ayat lain Allah bertanya kepada orang kafir, kepada orang munafik, itu bukan pertanyaan minta tahu, tapi pertanyaan untuk mencela. Jelas Bapak ya? Ya, misalkan kita sebagai contoh gini aja lah. Kita punya anak. Kita tahu anak kita salah. Misalkan anak kita naudzubillah mencuri. Kamu mencuri ya? Kamu mencuri? Wah, saya udah tahu dia mencuri, tapi saya nanya lagi, kamu mencuri? Saya nggak mau minta jawaban dari anak saya, iya saya mencuri nggak? Tapi saya bertanya, kamu mencuri? Tujuan untuk apa? Menekan anak ini. Nah, begitu pula Allah dalam ayat lain, Allah akan bertanya kepada manusia tentang dosa mereka. Tujuannya untuk apa? Menekannya, istilahnya menghinakannya. Bukan untuk minta apa? Informasi, Bapak ya. Jelas ya? Jadi pertanyaan yang ditiadakan dalam ayat ini maksudnya pertanyaan untuk minta informasi. Interogasi istilahnya. Seperti kalau polisi nanya penjahat yang diduga penjahat, kamu melakukan ini? Allah nggak bertanya seperti itu. Nah, tapi pertanyaan yang ada di hari kiamat bukan pertanyaan untuk minta informasi, tapi pertanyaan untuk menghina, menekan dan mencela. Itu. Jelas Bapak ya? Ya, di situ Allah katakan sekali lagi, pada hari itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa mereka, tentang dosanya. Di sini ins artinya manusia, jan artinya jinni, itu kalangan jin. Ya. Fabi ayya. Biasanya pengucapan jin dahulu baru manusia. Tapi kenapa ini ke manusia? Apakah manusia yang dulu ditanya bangsa jin? Allahu a'lam. Enggak ada keterangan. Saya belum dapat. Allahu a'lam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Allahu a'lam. Saya belum dapat rahasia kenapa manusia didahulukan di sini sebelum jin. Mungkin kalau lihat tafsir Bapak kadang ada penjelasan para ulama, cuman belum saya buka. Karena untuk tahu seperti ini kita harus buka beberapa puluhan kitab tafsir. Ya, kadang kan yang saya baca ini pertama, kalau saya pribadi ya, sebelum mengajarkan ini saya baca Jalalain dulu, jelas ini karena kitabnya kan Jalalain kan. Lalu kedua saya ngeliat tafsir Al-Muyassar. Karena Al-Muyassar ini tafsir yang ringkas, tafsir yang dipermudah. Itu cetakan kerajaan Arab Saudi, artinya yang menyusun tafsir ini adalah ahli tafsir yang ditunjuk oleh Kementerian Islam Arab Saudi. Jadi pakar tafsir. Jadi mereka menyusun tafsir dengan seringkas mungkin. Ditujukan untuk apa? Supaya apa? Mudah memahami Al-Qur'an. Itu. Kadang saya juga membaca tafsir As-Sa'di juga. Kadang tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau sempat waktunya lapang ya baca banyak. Tapi kalau waktu udah sempit karena kesibukan mau nggak mau cuma baca ini atau tafsir Muyassar. Jadi kalau baca kitab tafsir lain mungkin dapat Bapak. Kadang kita dapat faidah-faidah yang kadang tidak didapatkan dari satu dua mufassir, tapi ada di mufassir yang lain, ahli tafsir yang lain. Maka ini mungkin akan kita dapatkan kalau kita belajar di kuliah Al-Qur'an Karim ya. Di Madinah atau di mana mungkin itu belajar selama 4 tahun. Yang dipelajari apa? Al-Qur'an, murni fokus Al-Qur'an. Jelas ya? Ada beasiswanya. Apanya? Ada beasiswanya langsung. Ada lah. Ya ada kalau bagi yang lulus. Yang lulus ya. Kira-kira Iya. masuk kriteria gak saya? Masuk di Madinah, di Riyadh banyak Bapak ya. Jadi kalau mau belajar fokus Al-Qur'an bisa di kuliah Al-Qur'an Karim tafsir ya.
Kalau yang mau kuliah hadis bisa juga hadis, artinya fokusnya hadis. Kalau kuliahnya bahasa ada juga bahasa. Jadi selama 4 tahun belajar bahasa. Atau mau kuliah apalagi? Bahasa, tafsir, hadis, Fikih. syariah. Kalau syariah Bapak, Fikih. ini yang pelajari bukan cuma fikih. Mungkin orang bayangannya kalau sebut syariah ya udah belajarnya fikih saja, enggak. Belajar juga tafsir, Semuanya. belajar juga akidah, belajar juga hadis, belajar juga usul fikih. Makanya Cari. kelebihan orang yang belajar jurusan syariah Bapak biasanya ya mampu ngajar fikih, mampu ngajar usul fikih, mampu ngajar tafsir, mampu ngajar hadis. Biasanya begitu. Sebagai contoh, ulama di zaman sekarang Syekh Shalal Fauzan, beliau kuliahnya jurusan ini syariah. Tapi beliau ini apa pelajarannya? Beliau ngajarkan fikih, ngajarkan akidah, ngajarkan hadis, ngajarkan bisa. Karena apa? Selama di kuliah dipelajari semuanya, semua cabang. Tapi kalau orang yang belajarnya tafsir saja, ya kemungkinan besar dia cuma bisa ngajar tafsir, ngajar apa hadis, ya dia harus belajar lagi. Terus kalau mau ngajarkan dia ngajarkan misalkan apa fikih, dia harus belajar sendiri lagi. Ya, tapi kalau orang yang belajar ilmu syariah, jurusan syariah ini semuanya dipelajari. Umum berarti, Ustaz. Ya, ya, tapi itu nggak secara umum nggak sampai mendetail. Kalau mendetail ya itu Al-Quran, misalnya belajar ini 30 juz ini jurusan Al-Quran. Tapi kalau syariah, ayat-ayat tertentu yang ada hubungannya dengan fikih, itu jelas Bapak ya. Ya, tapi ya kalau kata dosen saya sih, katanya ini entah penelitian beliau atau saya nggak tahu juga, kata beliau jurusan yang paling bagus itu jurusan syariah. Alasannya apa ya tadi? Kalau belajar jurusan syariah semua ilmunya dipelajari, mau hadisnya pelajari, tafsirnya pelajari, usul fikihnya pelajari, apa fikihnya apalagi nahwunya dipelajari. Tapi kalau belajarnya kayak misalnya jurusan bahasa, ya belajarnya bahasa aja. Kalau disuruh ngajar tafsir atau ngajar fikih, Bingung. belum tentu mampu. Begitu juga kalau belajar tafsir Al-Quran saja, jurusan tafsir nih Al-Quran, ya kemungkinan besar kalau udah lulus cuma bisa ngajar tafsir, ngajar fikih nggak bisa. Atau jurusan hadis ini juga sama ya. Maka kalau kata dosen saya yang paling bagus katanya jurusan syariah. Wallahu a'lam. Ini penilaian beliau, kan ini subjektif bukan objektif ya. Jadi menurut sebagian orang bagus yang ini, tapi menurut sebagian yang lain mungkin bagus yang lain. Allahu a'lam. Ya, jadi kesimpulannya Bapak, saya nggak tahu tadi apakah ada hikmahnya didahulukan, apa hikmahnya didahulukan apa manusia dibandingkan jin di sini. Pada hari itu tidak akan ditanya tentang dosanya manusia dan jin. Nah, apa hikmahnya manusia dulu bukan jin? Allahu a'lam. Saya belum baca semua tafsir Bapak ya. Karena yang saya baca cuma 1-2 saja. Saya jadi dari urutan manusia dan jin di sini jadi apa? Ingat fase-fase. Oh ya, sebenarnya gini juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dan itu tidak mesti urutan Bapak. Satu, tiga. Dan itu seperti gini, misalkan datang, telah datang Jais dan Andi, artinya datangnya bersamaan. Kalau pakai wa, ja'a izun wa andi, wa itu artinya bersamaan. Oke. Tapi kalau pakai fa, Iya. ini urutan. Urutan. Ja'a izun fa andi, datang Jais kemudian Andi. Nah, di sini Allah menggunakan wa. Wa itu artinya bersamaan, nggak disebutkan urutan. Makanya nggak bisa kita pastikan apakah manusia dulu atau jin dulu. Berarti bersamaan ya. Nggak bisa juga. Kadang Allah menggunakan da juga untuk urutan, tapi seringnya kalau wau dan ini wau biasanya untuk bersamaan, bukan untuk urutan. Kalau urutan menggunakan huruf fa atau thumma kemudian. Ya, jelas apa ya? Ini belajar nahwu sedikit tuh. Ahli Ya, nahwu. itu ya. Iya, datang ke sana. Lanjut nah. Di Islamik tiap malam ya. Iya. Belajar nahwu. Ya udah lanjut ya. Nah, nahwu nanti. Jadi pada hari itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Jadi pertanyaan di sini pertanyaan apa? Tidak akan ditanya, ini pertanyaan tentang apa? Pertanyaan untuk minta informasi, minta tahu, cari tahu. Ini yang ditiadakan. Adapun pertanyaan untuk menekan, menghina dan merendahkan ini ada di hari kiamat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini apa jawabannya kalau dibacakan ini? Wala. Hah? Ah ya.
Tidak ada satupun nikmat Tuhanmu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Bagimulah segala Pujian. pujian. Nah itu ayat ke-40 ya. Dari ayat ke-37 sampai 40 kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, keadaan langit akan berubah di hari kiamat. Langit akan apa? Pecah. Warnanya merah seperti mawar atau seperti kilauan minyak ya. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, diantaranya manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa mereka ya. Dan pertanyaan sini maksudnya apa? Untuk minta tahu ya, bukan untuk mencela ya. Jelas Bapak ya, itu dua faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Atau faedah berikutnya juga terkait dengan ayat tadi juga, kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Karena Allah sebutkan fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Artinya kita tidak boleh mendustakan nikmat Allah. Kalau tidak boleh mendustakan nikmat Allah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Kalau saya pahami gini Ustaz, ayat ini dua ayat ini dengan ayat fabi ayyi ala rabbikum itu fase hari kiamat itu bukan fase untuk ditanya dosa. Kan ada yaumul mizan ditanya itu. Jadi hari kiamat itu enggak akan Iya diantara gitu. Jadi ketika kiamat itu manusia nggak akan ditanya dosanya. Iya. Jadi Karena Allah mah tahu betul. kan dilanjutkan lagi dengan akan nikmat Tuhan, misalnya nikmat Tuhan dari berikan Allah nikmat itu. Maksudnya Maksudnya itu salah satu nikmat Allah, tidak ditanya. Ketika hari kiamat itu nggak ditanya dosa, misalnya itu salah satu nikmat dari Allah gitu. Allah alam ya. Kalau tadabbur ayat bisa jadi begitu. Kita mentadabbur ayat mungkin ada hubungannya antara ini, Allah alam. Saya belum dapatkan apa penjelasan ulama seperti itu. Jelas Bapak ya. Kita lanjut ayat ke berikutnya, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang berdosa, orang-orang pendosa akan dikenali lewat tanda-tanda mereka. Lalu mereka dipeganglah ubun mereka dan kaki mereka. Orang-orang pendosa akan diketahui lewat tanda-tanda mereka. Kemudian dipeganglah ubun-ubun mereka dan kaki mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini jahannam yang dulu didustakan oleh orang-orang pendosa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka akan berkeliling di dalamnya, tawaf di dalamnya dan di antara air yang panas, air yang mendidih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, kita bahas ayat yang ke-41. Allah katakan yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang pendosa akan dikenal lewat tanda-tanda mereka. Bapak, kalau sekarang kita bisa kenal tidak ini orang pelaku maksiat, ini orang yang taat? Tidak. Hah? Tidak. Kadang bisa kita ketahui. Kadang tapi ini Bapak apa? Kadang kita bisa mengenal kalau kita sering memperhatikan ini beberapa karakter orang-orang, kan kita tahu ini orang pelaku maksiat, ini orang pelaku taat. Kalau pelaku maksiat itu seperti mana? Suram mukanya. Apalagi orang-orang yang udah maksiat kafir pula, nggak ada cahaya. Iya, tapi kalau orang yang beriman, ahli ibadah, berilmu, itu nampak cahaya. Ya, ini di dunia. Iya, walaupun hitam, betul. Kalau Bapak lihat ini waktu perdebatan Dr. Zakir Naik dengan beberapa orang. Jadi ada Muslim, ketika itu pembawa acaranya dari Afrika. Sedangkan ininya lawan Dr. Zakir Naik orang kulit putih, tapi yang kulit hitam ini percaya walaupun dia secara lahir
kulitnya hitam, tapi karena keimanannya itu nampak cahaya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang tentu saja beriman. Kalau orang kafir nggak mungkin kan. Nah di dunia kadang-kadang kita nggak bisa pastikan memang. Kadang kita bisa mengenal orang ini orang yang soleh, ini orang tidak soleh. Ini orang beriman, ini orang kafir. Di dunia kadang kita tahu. Nah kalau di akhirat pasti kita tahu. Kalau tunjukkan lagi. Iya pasti. Kalau di dunia mungkin dugaan kita ini seperti ini, oh ternyata salah. Iya tidak? Iya. Ya kan? Bisa jadi benar, bisa jadi salah kan? Ya. Tapi kalau di akhirat kita bisa tahu. Tahu dari mana? Tanda-tandanya. Nah, di sini Allah katakan orang-orang pendosa diketahui, dikenal lewat tanda-tanda mereka. Seperti apa tanda-tandanya? Kata Imam Al-Mahalli, sawadul wujuh wa zurqatul uyun. Dikenal lewat gelapnya muka mereka, suramnya muka mereka, dan birunya mata mereka. Gimana itu maksudnya? Biru ya mungkin orang, ya itu Allah tampakkan seperti itu. Cemas, ketakutan. Betul. Kalau orang yang Kalau beriman kan merasa senang yang menanti Betul. fase berikutnya. kalau tafsir Kemenak RI, matanya membelalak karena takut. Lah. Iya. Ya mungkin mana ketakutan menjadi biru kan orang ketakutan kan? Iya, Ustaz. Ya tidak? Iya. Ya kan? Dan Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu memutihlah, cerahlah wajah. Ada wajah-wajah yang cerah dan ada wajah-wajah yang menghitam. Wajah-wajah yang cerah, wajah siapa? Orang yang beriman. Wajah-wajah yang hitam, kafir. Tapi Ibnu Abbas punya penafsiran lain bahwa wajah-wajah yang cerah, wajah Ahlus Sunnah. Wajah-wajah yang hitam, lawannya apa? Wajah Ahli Bidah. Iya, betul. Itu disebutkan penafsir para sahabat. Dan para sahabat ketika menafsirkan tentu saja bukan dengan hawa nafsu. Ya, tentu mereka juga mungkin belajar daripada Nabi kan, belajar kepada Nabi. Ya artinya wajah yang cerah itu syiar wajah orang beriman, Ahlus Sunnah, dan orang yang taat. Wajah yang gelap ini ciri-ciri wajah orang kafir, munafik, fasik, ahli bid'ah. Itu maksudnya. Jelas Bapak ya? Nah, di sini perhatikan, orang-orang pendosa akan dikenal lewat tanda-tanda mereka, yaitu berupa gelapnya wajah mereka dan birunya mata mereka. Ini orang kafir, orang-orang pendosa. Terus kalau orang beriman, dikenal nggak? Dikenal juga. Di antaranya berseri-seri, bekas wudhu di antaranya. Maka Bapak, ya di antara keuntungan seorang mukmin nanti di hari kiamat nanti dipanggil dalam keadaan nampak bekas wudhunya. Ya, iya, itulah gurrah muhajjalin, cahaya bekas wudhu. Jadi bisa kita ketahui nanti dari kiamat, oh ini ternyata orang munafik selama ini kayaknya rajin ibadah, tapi lihat oh malah gelap. Nah kalau di dunia kadang kita nggak tahu kan, orang rajin mungkin nampak ibadah, ternyata dia munafik, menyembunyikan kekafiran. Nah kalau orang yang awam, kalau orang berilmu kadang tahu apa, oh ini munafik nih. Kadang sebagian orang berilmu, mereka punya firasat. Firasat artinya ini, ketika melihat wajah seorang, oh ini tanda-tanda orang bakal sesat nih. Dan sesat betul. Ini bukan berarti tahu perkargai Bapak. Jadi mereka melihat, mungkin Allah berikan ini apa? Ilham. Sehingga melihat ini kayaknya ada tanda-tanda sesat melihat dari mukanya nih. Oh iya, ternyata sesat. Nah seperti itu. Nah maka ini kalau di dunia kan, di dunia kita yang namanya firasat belum, bukan kepastian, baru memperkirakan ya. Tapi kalau di akhirat jelas. Orang selama ini dia kayaknya rajin ibadah, ternyata munafik. Dia menyembunyikan kekafiran, ditampakkan Allah di hari kiamat nanti. Nah itu ya. Jadi nggak sembunyi lagi. Kayak misalkan Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang masuk Islam, lalu apa? Dia memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Banyak orang di zaman itu meyakini Abdullah bin Saba ini orang soleh. Kalau seandainya dia nggak dianggap orang soleh, tentu masyarakat tidak akan terpengaruh kan? Iya. Tapi Abdullah bin Saba ketika dari Yaman dia masuk Islam, setelah itu pergi ke Syam, pergi ke sini, ke Irak, ke sini, ke beberapa tempat. Dia menampakkan diri sebagai orang soleh, rajin ibadah, sehingga masyarakat, apalagi kan orang-orang mu'alaf, melihat orang rajin ibadah sedikit, soleh ya. Ternyata dia itu ingin menghancurkan Islam. Dia provokasi masyarakat untuk menjatuhkan Utsman dan memunculkan isu bahwa Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah. Ini
yang pertama kali menggaungkan adalah Abdullah bin Sabah. Disebarkan di Kufah, di beberapa daerah Irak, bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu dapat wasiat untuk menjadi pemimpin, tapi dirampas oleh Abu Bakar, dirampas oleh Umar. Makanya mereka terus akhirnya terpengaruh. Pernah ketemu semua dosa? Enggak pernah. Bukan sahabat berarti. Bukan. Mana? Ada sesuatu gitu itu. Ada sesuatu. Dan itulah yang tokoh yang memunculkan Syiah itu Bapak, itu Abdullah bin Sabah. Sampai-sampai dia membuat mengkultuskan Ali. Dia di hadapan pengikutnya bahwa Ali ini bukan sekedar pemimpin setelah Rasulullah, bahkan dia itu adalah Allah. Iya, sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib memvonis dia dan pengikutnya dibakar. Iya. Tapi ketika mau dibakar, Abdullah bin Sabah lolos, pengikutnya dibakar. Dan anehnya pengikutnya Syiah Sabaiyah itu ketika dibakar bukannya sadar mereka. Kata mereka, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Oh, berarti ini benar Allah katanya. Karena menyiksa kami dengan api. Nah, itu Bapak, orang sesat tuh pasti ada saja. Kalau orang bikin kesesatan pasti ada saja yang ngikuti Bapak. Nah, itu lihat Abdullah bin Sabah. Jelas-jelas seperti itu dibakar masih ngeyakini, oh ini adalah Allah, Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Abdullah bin Sabah ketika muncul banyak orang nganggap dia orang soleh. Nggak ada yang tahu kan kalau ternyata dia munafik. Nah, tapi kalau di akhirat nggak samar lagi, nampak mukanya, oh ini dia. Ini itu. Nah, itu ya. Itu keadaan orang-orang yang munafik, fasik, fajir, ahli bid'ah dan semacamnya. Di akhirat nanti akan tampaklah muka mereka, ciri-ciri mereka. Tampak mereka dikenali lewat ciri-ciri mereka. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu mereka, kata Allah, dipegang ubun-ubunnya dan kakinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka dipegang ubun-ubunnya, ubun-ubun kan ini ya, ini kan, dan juga kakinya. Maksudnya apa? Di sini kata Imam Al-Mahalli, tudammu nasiyatu kullin minhum ila qadamain min khalfin aw quddamin wa yulqa finnar. Ditarik ubun-ubun mereka dengan kakinya dari belakang atau dari depan. Jadi ini Bapak, ini nih, ini sama ini ditarik itu, begini, atau dari depan. Kalau dari belakang jelas ini bisa patah kan. Tapi kalau depan ya mungkin patah juga kan kalau begini. Pelengkung gini, ininya patah kan. Kalau gini nih, ini tarik ini. Digabungkan ini dengan ini. Bisa dibayangkan ya? Gitu. Kayak gini. Kalau iya, gini nih. Gini saya gambarkan. Ini ubun-ubun kaki begini kan. Dari belakang atau dari depan. Ngeri sekali kan? Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu siksaan orang kafir ya. Sampai seperti itu Bapak. Jadi benar-benar kalau yang dalam ayat yang surat Al-Haqqah yang sudah kita bahas, diikat dengan rantai. Maksudnya apa? Masih enggak? Rantai maksudnya keluar dari tubuh. Jadi seperti sate itu dibakar. Na'udzubillah min dzalik. Itu keadaan orang-orang kafir, fasik, munafik di hari kiamat nanti. Mereka dipegang ubun-ubun mereka dan juga kaki mereka lalu disatukan sehingga patahlah tulang-tulang mereka. Wa yuqalu lahum, dan mereka campakkan ke dalam neraka, sudah disiksa seperti itu lalu lemparkan ke neraka. Wa yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahanam yang dulu didustakan oleh orang-orang pendosa. Sudah tersiksa seperti itu lalu dikatakan, inilah neraka yang dulu kalian siksa, rasakanlah. Jadi siksanya dua lipat, kali lipat. Berarti Apa? ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya neraka. Ya bisa. Kan ini neraka yang jarang didustakan oleh orang yang berdosa. Betul. Yang dahulu kamu dustakan. Tidak percaya berarti orang itu. Iya. Dengan adanya neraka. Betul. Ya sama seperti yang tadi yang dimasukkan rantai ke mulut itu. Betul. Terus bagaimana dengan Muslim pelaku dosa besar? Ya Allah alam, kan disebutkan, tapi yang jelas kalau udah masuk neraka mengerikan Bapak ya. Iya kan? Karena kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr al-As, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamai jamratun yaghli min hadimahu. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya yaitu seseorang yang diletakkan bara api di telapak kakinya, namun dengan itu mendidih otaknya.
cuman ininya saja terkena api, tapi daunnya mendidih. Maka bagaimana kalau api mengenai betisnya, lututnya, perutnya, atau semuanya? Jadi ketika kita membaca ayat-ayat ini, memang ini tujuan apa, ditujukan pada orang kafir, tapi jangan sampai kita merasa oh nggak apa-apa kalau gitu, saya nggak seperti ini di neraka sebentar aja, jangan, waduh ngeri. Jangan sampai ya, itu neraka itu kalau kita nyaksikan aja kita bisa pingsan Bapak, ya kita bisa pingsan. Makanya Nabi SAW suatu hari pernah berkata di hadapan para sahabatnya, aku belum pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini. Apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Ra'aitul jannata wan nar, aku menyaksikan surga dan neraka. Kata beliau, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Aku melihat surga dan neraka. Nah, apa yang respon sahabat? Mereka mencopot ini. Terdengar suara seperti lebah. Nangis mereka. Jadi kalau kita nyaksikan neraka nggak tahan Bapak ya. Baru melihatnya aja nggak tahan, apalagi kalau dekat. Baru dekatnya nggak tahan, apalagi kalau sudah masuk. Ya jangan sampai kita ya Allah nggak apa-apa saya ke neraka sebentar aja. Nggak boleh ya. Dan neraka juga jangan dijadikan bahan istilahnya candaan. Seperti ada sebuah kartun dulu di ibu kota, kartu apa, majalah koran, ada kartunnya di situ. Ditanya, Fulan, kenapa kamu lihat segenteng? Saya latihan masuk neraka katanya. Dikiranya masuk neraka itu apa? Murah. Iya nggak boleh itu, naudzubillah. Makanya para ulama menyatakan siapa yang memperolok-olok neraka kafir, karena dia sudah melecehkan salah satu tanda kekuasaan Allah. Kalau orang punya iman nggak akan melecehkan neraka. Itu jelas itu kafiran Bapak ya, karena itu udah melecehkan apa tanda kekuasaan Allah dan melecehkan ratusan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan neraka. Yang surah Al-Mulk itu suara neraka itu mengerikan. Iya, takadu tamayyazu minal ghaib. Mereka itu suara neraka itu seakan-akan mau meledak karena marah. Mengerikan. Jadi ketika ada apa? Idza ratum min makan ba'idin sami'u laha taghayyuba wa zafira. Jika neraka menyaksikan calon penghuninya dari jarak jauh, maka terdengarlah Mengerikan. iya. Jadi baru dengar suaranya udah bikin kita merinding, apalagi kalau kita udah dekat, apalagi kalau udah masuk. Maka kalau ada orang yang mempermainkan istilah neraka, waduh itu kata para ulama kafir Bapak. Ustaz, kalau ada di sini orang di Muara itu Ustaz, jadi pas bulan puasa itu dia merokok kan, dia muslim, jadi dibilang sama orang, kamu janganlah merokok. Terus dijawabnya kayak gini, tempat saya udah jelas di neraka. Jadi dalam keadaan bercanda dia ngomong sama orang kayak gitu, itu udah kafir juga ini Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Sama dengan nantang atau Katanya dia sendiri yang muslim cara jadi katanya dia. Dia sendiri yang tapi berdoa. Iya, itu melecehkan. Itu namanya melecehkan. Kan berhak. Iya. Sama dengan Iya, itu melecehkan namanya. Bapak, kalau misalkan seorang berbuat dosa, tapi dalam keadaan masih ya saya gimana lagi ya, saya nggak enak, udah terlanjur enak tapi gimana meninggalkan, itu masih ada peluang diampuni. Tapi kalau orang udah melecehkan seperti itu, sombong itu namanya sombong. Iya, kadang itu Bapak, kita lihat di tengah-tengah warga masyarakat kita yang mau dimanapun, kadang ada fenomena seperti ini, pelecehan terhadap syiar-syiar Allah. Ini mengeluarkan seorang dari Islam. Sepakat para ulama kayak gitu, melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi, melecehkan malaikat, melecehkan surga neraka. Gak boleh kita mempermainkan malaikat seperti ini, digambarkan, dijadikan bahan tertawan, gak boleh. Kata para ulama, siapa yang mencela malaikat kafir. Maka bagaimana yang lainnya? Rasul kadang diejek, dijadikan Rasul ini doyan perempuan, walaupun bercanda dia ketawa, itu udah melecehkan itu. Sholat dijadikan bahan bercanda, nggak boleh kayak gitu. Di zaman Rasulullah, orang yang ketika itu baru pulang dari perang Tabuk, ketika itu mereka cuman berkata begini, sebagai mereka, saya nggak pernah melihat orang-orang yang banyak makan daripada mereka. Gini katanya, maro itu mithla qura'ina haula arghaba butunan wala aqdaba alsinan wala ajbana indal liqa.
Saya nggak pernah melihat orang-orang seperti para qori itu. Qori itu orang yang baca Quran. baca Quran. Mereka paling rakus makannya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam masalah peperangan. Dia udah ngomong itu, tiba-tiba orang sampingnya marah. Kata dusta, walakinnaka munafik. Tapi engkau ini seorang munafik. La ukhbironna Rasulullah SAW. Akan aku kabarkan ini kepada Rasulullah. Akhirnya orang ini pergi. Nah, untuk mengabarkan kepada Rasulullah. Belum sampai wahyu sudah turun. Akhirnya orang yang ngomong tadi, aku nggak pernah melihat para qori orang seperti qori itu. Mereka sangat rakus makannya, sangat dusta lisannya, dan sangat pengecut ketika perang. Orang datang pada Rasulullah, Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuma bercanda-canda saja, bermain-main saja. Maka turunnya tadi firman Allah Ta'ala surat At-Taubah, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Telah kafir artinya apa? Kafir setelah keimanan artinya apa? Murtad. Walaupun bercanda tetap murtad. Dan saya menanya Bapak, yang dia lecehkan apa? Apakah Rasul langsung? Tidak. sahabat Allah. Para sahabat qori, para pembaca Quran. Nah, ini juga menunjukkan kalau seorang mencela seorang tokoh agama yang jadi simbol agama Islam atau qori atau penghafal Quran, ini bisa murtad juga, sama seperti orang tadi. Itu yang Karena orang yang tadi itu bukan mencela Rasulnya, bukan mencela Allah ya, tapi qorinya. Tapi karena qori ini adalah simbol Islam, maka sama saja seperti mencela Allah dan Rasulnya. Makanya turun ayat tadi. itu yang seperti membuat gambar-gambar ustaz-ustaz sunnah itu seperti melecehkan, seperti khawarij, dibilang khawarij itu dia botak kepalanya dibandingkan Buddha, pendeta Buddha, ada tuh. Itu bisa juga tuh Ustaz. Oh itu enggak mungkin. Karena mereka melakukan demikian karena alasan agama. Jadi kalau seorang mencela seorang dai karena alasan agama, membela agama walaupun salah, ini nggak bisa kita katakan kafir. Tapi kalau seorang mencelaknya bukan karena alasan agama, cuman melecehkan, itu bisa kafir. Jadi gini Bapak, bedakan kalau misalkan ada orang khawarij misalnya mencela ahlu sunnah dan memperolok-olok ulama ahlu sunnah, maka nggak bisa kita katakan kafir. Kenapa? Kan mereka ketika melecehkan ulama ahlu sunnah dalam rangka apa? Membela agama menurut sangkaan mereka, makanya nggak bisa kita katakan kafir. Beda dengan orang yang nggak punya kepentingan apa, menyaksikan orang rajin ibadah, orang ulama ini doyan perempuan dia bisa kafir tuh ini. Itu mengerikan Bapak ya. Kata para ulama, banyak fenomena kemurtadan mengalir di lisan umat zaman ini. Itu mencela Allah, mencela Rasul, mencela. baru ini ada acara kayak lawak gitu Ustaz. Iya. Karena Makanya temanya tema agama gitu, iya betul. kan ngeri juga. Karena Ustaz, kalau yang orang mati suri itu Ustaz, kadang dia pas mati suri itu ketemu katanya surga dan neraka. Nah, gitu. Mati suri. Ya kita Orang mati suri dia benar-benar ini nggak dilihatkan atau dusta. itu cerita gitu, dia pernah nampak neraka. Nyata. Gitu. Ya mungkin ini maksudnya sekedar ditampakkan tapi dia sendiri nggak masuk kan? Nggak masuk di situ. Nggak masuk. Ya, ada yang dikubur, Iya. tengok di TV kan, dikubur kayak mayat, ditutup, nampak katanya surga neraka katanya, dibuka lagi. Iya mungkin saja. Sama seperti dalam mimpi mungkin aja kita Bukan turun. meninggal dia. Iya. Ya artinya betul bisa jadi sebagian orang kan mimpi misalkan dalam tidur nih ditampakkan surga neraka mungkin nggak? Mungkin aja. Iya sama seperti itu. Gimana entah betul orang itu. Iya makanya kita nggak bisa pastikan. Kita nggak tahu kan. Nggak bisa pastikan. Bisa. Ya coba Bapak ya.